Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang bertindak selaku khatib pada hari ini adalah Al-Mukarram Syekh Muhammad Hussein Qaddafi dengan judul khutbah Hakikat Ujian dalam Kehidupan Manusia. Bertindak selaku imam salat Jumat pada hari ini Al-Ustadz Hasan Sairoji SQ SPD, Muazin Al-Ustadz Agustiar SQ SSY. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 9 Desember 2022 yang bertindak selaku khatib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Ukar Rohili dengan judul khutbah Kesejahteraan Hidup dalam Perspektif Al-Quran. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الجمعة رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan manusia yang singkat ini sebagai ujian atas setiap hamba-hambanya. Pada hakikatnya kita semua sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan tujuannya satu, untuk melihat siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Inilah maksud Allah menghadirkan kita di alam dunia yang singkat dan terbatas ini. Maka kita semua tidak akan mungkin bisa lari daripada ujian Allah. Tapi kita mau tidak mau harus menghadapi ujian tersebut. Orang kaya sedang diuji dengan kekayaannya, orang miskin sedang diuji dengan kemiskinannya, pejabat sedang diuji dengan jabatannya, rakyat sedang diuji dengan keadaannya, orang sehat sedang diuji dengan kesehatannya, orang sakit juga sedang diuji dengan penyakitnya. Yang dikatakan sukses menurut Allah dan Rasulnya bukan orang yang tadinya miskin kemudian menjadi kaya, bukan orang yang tadinya sakit berobat kemudian sembuh,
Bukan tadinya orang tinggal di kampung pindah ke kota metropolitan, tidak. Tetapi yang dikatakan sukses adalah orang yang senantiasa istiqomah dalam keadaan apapun. Dia tetap berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang akan mendapatkan kesuksesan besar. Kesuksesan besar didapati oleh seseorang yang tetap istiqomah dalam keadaan apapun. Ketika dia kaya, dia faham bahwa kekayaan ini adalah titipan Allah. Dia harus gunakan kekayaan ini dengan sebaik-baiknya, karena semua kekayaan itu akan dihisap di akhirat nanti. Ketika dia diberikan ujian kemiskinan, dia tidak menjual imannya karena miskin dan lapar. Dia tetap berusaha walaupun dalam keadaan miskin, istiqomah taat kepada Allah. Seorang pejabat juga diuji dengan jabatannya. Apakah dia amanah ketika menjadi seorang pejabat? Orang yang sakit juga diuji dengan penyakitnya. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah ketika dia berusaha ikhtiar untuk mengobati penyakitnya. Maka hakikatnya semua orang sedang menghadapi ujian. Dan orang yang sukses, orang yang tetap istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Ujian yang Allah berikan kepada manusia itu tidak luput juga datang kepada para kekasih Allah. Bahkan orang yang paling dicintai oleh Allah, dia pun akan mendapatkan ujian yang lebih besar dibandingkan orang-orang lain. Inna asyaddal bala 'alan nasi al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya manusia yang akan mendapatkan ujian terbesar dari Allah yaitu para nabi, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, tergantung kadar iman orang itu masing-masing. Jadi orang yang menjadi kekasih Allah pun dia mendapatkan ujian. Bahkan ujian para nabi lebih besar daripada ujian yang diterima oleh umat ini. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi laqad udhitu fillah ma lam yudha ahad." Demi Allah, aku telah mendapati ujian yang sangat berat, yang mana tidak akan ada seorang nabi yang mendapati ujian lebih daripada ujian yang pernah aku alami. Ada seorang nabi yang dibunuh, ada seorang nabi yang diusir dari kampung halamannya, ada seorang nabi yang dikhianati oleh anak istrinya, ada seorang nabi yang masuk ke dalam penjara, ada seorang nabi yang ditelan oleh ikan, ada seorang nabi yang dibakar oleh kaumnya. Macam-macam ujian para kekasih Allah. Kenapa? Karena ujian juga datang kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Namun tujuan Allah memberikan ujian kepada mereka berbeda dengan ujian yang Allah datangkan kepada orang yang melanggar aturan Allah. Tujuan Allah memberikan ujian kepada para kekasihnya supaya mereka lebih dekat lagi dengan Allah, supaya mereka lebih tawajuh dan fokus lagi kepada Allah, supaya mereka bersih daripada dosa-dosa yang ada dalam hidupnya. Karena ujian sekecil apapun yang menimpa manusia, itu hakikatnya adalah ampunan daripada Allah. Ma min syaukatin yusibu jasadil mu'min illa wa fihi kafarah. Tidak ada satu duri pun yang mengena jasad orang beriman kecuali itu ampunan atas dosa-dosanya. Maka ketika Allah cinta kepada seseorang, tidak luput Allah berikan ujian kepada orang yang dicintai tersebut. Idza ahabballahu 'abdah ibtalahu hatta yasma'u tadarruahu. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah uji hamba tersebut untuk apa? Hatta yasma'u tadarruahu, karena Allah rindu dengan rintihan dia, Allah kangen dengan suara dia, Allah menanti supaya dia lebih banyak lagi bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksudnya Allah datangkan ujian. Karena kadang-kadang manusia itu lupa.
ketika banyak kenikmatan yang dia terima, kadang-kadang manusia lupa, maka Allah datangkan ujian supaya apa? Hatta yasma'u tadarru'ahu, karena Allah rindu mendengar rintihan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ujian juga datang bagi orang-orang yang berniat untuk istiqamah. Ketika seseorang niat untuk taat kepada Allah, niat untuk berhijrah pada kebaikan, niat untuk bertobat, maka saat itu biasanya datang ujian dari Allah. Tujuannya apa? Allah hanya ingin tahu saja, apakah kamu sungguh-sungguh bertobat atau pura-pura. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah aku akan biarkan, kata Allah, orang-orang mengatakan dirinya beriman dan belum aku datangkan ujian kepada mereka, padahal aku telah datangkan ujian orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian tersebut aku tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta, siapa yang benar-benar ingin taat kepada aku dan siapa yang hanya berpura-pura saja. Maka kadang-kadang ketika orang itu niat untuk menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang istiqamah, baru berhijrah, baru bertaubat kepada Allah untuk menjadi orang yang baik, saat itu datang ujian, maka sabar, jangan mundur, jangan putus asa. Tinggal satu langkah saja yang kita langkahkan. Ketika ketulusan hati kita, taubat kita, kejujuran kita sudah diterima oleh Allah, maka ujian itu pun akan berlalu dari orang tersebut. Kemudian yang ketiga, ujian juga datang bagi orang-orang yang lupa kepada Allah, yang lalai daripada aturan-aturan Allah, yang melanggar perintah-perintah Allah, melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Tapi Allah masih cinta dengan dia, Allah masih sayang kepada orang tersebut, tapi dia selalu melakukan dosa, dia selalu tertipu oleh syaitan, hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga karena cintanya Allah kepada hamba tersebut, Allah datangkan ujian untuknya. Supaya apa? Supaya cepat sadar, kembali kepada Allah, bertobat atas dosa-dosanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Maka aku akan datangkan adab yang kecil, kata Allah, sebelum datangnya adab yang lebih besar. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, supaya manusia ini sadar, kembali kepada Allah. Jangan sombong dengan dosa yang dia lakukan, apalagi sampai menantang Allah. Kisah-kisah kaum terdahulu yang menantang Allah dan sombong atas dosanya sudah dihancurkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Ad yang punya badan besar sehingga mereka mampu mengangkat pohon dengan tangannya, mampu melompati satu bukit ke bukit berikutnya hanya dengan loncatan saja. Mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, mana yang lebih kuat dari kami, mana yang lebih hebat daripada kami. Ketika ucapan kesombongan itu keluar dari mulut mereka, maka Allah azab mereka, Allah datangkan azab kepada mereka. Kaum Samud, kaum Madian, kaum Saba dan kaum-kaum yang lain yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Sampai seorang raja yang bernama Fir'aun, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Perkataan sombong keluar dari lisannya, maka Allah pun marah. Sebelum mereka dilenyapkan oleh Allah, Allah datangkan peringatan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, supaya manusia itu kembali kepada Allah. Maka ketika datang ujian dalam kehidupan kita, kita harusnya cepat sadar dan tanggap bahwa ujian yang datang kepada kita ini tanda Allah masih sayang dengan kita, tanda Allah masih cinta dengan kita. Kita disuruh kembali dan bertobat kepada Allah.
alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang terjebur dalam maksiat atau berbuat zalim pada dirinya sendiri, mereka sadar, ingat bahwa ini peringatan dari Allah supaya aku cepat kembali. Wastaghfaru lidzunubihim, dan mereka istighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah. Maka saat itu Allah akan maafkan. Saat itu Allah akan terima taubat seorang hamba, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan terus ditunggu oleh Allah karena cinta Allah kepada kita. Innallaha la yabsutu yadahu fil lail limusi'in nahar, wa innallaha ta'ala la yabsutu yadahu fin nahar limusi'il lail. Allah membentangkan tangannya di siang hari bagi pendosa-pendosa yang telah berbuat dosa di malam hari, supaya dia tobat kepada Allah di siang harinya. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari bagi pendosa-pendosa yang berbuat dosa di siang hari, supaya malam harinya dia bertobat kepada Allah. Coba bayangkan bagaimana cintanya Allah kepada hambanya. Siang malam Allah menantikan kita bertobat. Peringatan-peringatan, musibah-musibah, bencana-bencana, ujian-ujian, ini semua Allah datangkan, tanda Allah masih cinta kepada kita, supaya kita cepat kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang-orang yang bertobat atas dosanya seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa. Allah senang menerima taubatnya seorang hamba lebih daripada senangnya seorang ibu yang mendapati anaknya hilang tiba-tiba kembali di depan matanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa kepada aku, kata Allah, yang pernah mendolimi dirinya sendiri dengan kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah akan ampunkan dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang pandai, orang yang pinter, orang yang berakal, dia cepat tanggap atas peringatan-peringatan yang datang dari Allah, dan dia segera kembali kepada Allah. Itulah cara untuk menyelesaikan masalah yang datang dalam kehidupan kita. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Yang terakhir, ketika manusia ini sudah keras hatinya dan tidak mau juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan datangnya peringatan demi peringatan, peringatan demi peringatan, tapi juga tidak sadar, tidak mau kembali, maka yang sangat dikhawatirkan nanti ketika datang azab dan murka Allah. Ketika datang azab dan murka Allah, maka semua orang akan terkena fitnah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian atas datangnya fitnah, khawatirlah kalian atas datangnya fitnah, karena ketika fitnah itu datang, dia tidak akan menimpa orang yang zalim saja di antara kamu. Ketika fitnah Allah datang, azab Allah datang karena kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela di tengah-tengah masyarakat, maka azab tersebut menimpa semua orang, yang saleh dan yang salah, yang taat dan yang maksiat, yang baik dan yang buruk, semua akan terkena fitnah dan azab tersebut. Ini yang kita khawatirkan, dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan raut wajah yang berbeda dengan biasanya. Nabi dalam keadaan sedih, Nabi dalam keadaan menangis. Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa araftu fi wajhihi an qad hadarahu syai' fama kallama ahadan fatawadda'a fahamidallah wa athna alayhi wa qala ya ayyuhan nas inna Allah ta'ala yaqulu lakum
muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala ujiba lakum wa tas'aluni fala utikum wa tastansiruni fala ansurkum fama zada 'alaihinna hatta nazal. Dalam keadaan raut wajah yang sedih dan menangis setelah Nabi berwudu dan tidak bicara kepada siapapun, kemudian beliau naik ke atas mimbar, kemudian bersabda dengan tegas di depan para sahabat-sahabatnya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Pedulilah kalian dengan suasana dan keadaan. Ajaklah saudara-saudara kamu berbuat baik. Ajaklah saudara-saudara kamu untuk taat dan cegah mereka dari kemaksiatan yang merajalela. Kalau itu tidak kamu lakukan, kata Allah, qabla an tad'u fala ujiba lakum, maka kamu akan berdoa, doamu tidak akan dikabulkan. Kamu minta sesuatu, permintaanmu tidak akan diberi. Kamu minta tolong, Allah pun tidak akan menolong kamu. Kenapa? Karena kamu sudah tidak peduli lagi dengan suasana dan keadaan. Kamu cuek dengan suasana dan keadaan yang ada di sekitar kamu. Kamu lihat kemungkaran terjadi di depan mata, tapi kamu membiarkan kemungkaran itu terjadi. Maka ketika musibah datang, dia akan menimpa setiap orang yang ada di tengah-tengah kita. Mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fihi kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fa idza alladhi fi asfaliha idza marru ala man fawqahum faqalu law kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana idza akhadhu bi aydihim najaw wa najaw jami'an wa idza taraku halaku jami'an. Supaya kita semua faham pentingnya mengajak kebaikan, pentingnya mencegah kemungkaran. Dicontohkan oleh Nabi SAW bahwa umat ini seperti satu kaum yang sedang mengarungi bahtera yang luas. Mereka menaiki kapal yang besar. Di dalam kapal tersebut menjadi dua bagian, sebagian di atas, sebagian di bawah, kata Nabi. Dan air tersimpan di bagian atas. Tiba-tiba yang bagian bawah memerlukan air. Mereka mengatakan, "Lau harakna fi nasibina kharkan walam nu'di man fawqana." Buat apa kita susah-susah naik ke atas untuk ambil air? Buat apa kita merepoti orang di bagian atas untuk minta air? Kita bisa dapatkan air yang banyak dengan melubangi kapal ini saja. Maka ketika orang-orang yang di atas membiarkan kebodohan orang-orang di bawah melubangi kapal, maka kapal itu pun akan tenggelam dan semuanya akan karam dan celaka. Tapi ketika orang-orang yang di atas peduli, jangan kau lubangi kapal itu, kita akan celaka. Dia angkat, dia cegah kebodohan yang terjadi itu, maka semua penduduk kapal itu, baik yang di atas ataupun yang di bawah, akan selamat dan sampai ke tempat tujuan. Maka insya Allah amanah-amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan amanah-amanah daripada Nabi SAW yang saya sampaikan pada khutbah Jumat siang hari ini menjadikan kita lebih peduli lagi pada diri kita, anak kita, istri kita, masyarakat kita, tetangga kita, kerabat-kerabat kita, anggota kita. Supaya apa? Supaya lebih lagi menjadi manusia, sosok-sosok manusia yang baik, sosok-sosok manusia yang amanah, sosok-sosok manusia yang taat dan menghindarkan, menjauhi daripada dosa-dosa yang menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama hamamtu bi'adzabin ala ahli al-ardi nadartu an salas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika aku ingin menurunkan azab di muka bumi, aku lihat dulu 3 amalan, kata Allah. Aku lihat dulu 3 perkara. Kalau ada 3 perkara di muka bumi, saraftu anhumul azab. Aku angkat azab dari tempat tersebut. Tidak mungkin turun azab ketika 3 amal itu wujud. Karena ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi. Yang pertama, amarinal masajid. Kalau orang-orang Islamnya mau peduli kepada masjid, cinta masjid, mau memakmurkan masjid. Yang kedua, al-mutahabbina fillah, umat Islamnya kasih sayang, cinta mencintai, tidak bertengkar, tidak saling menghujat satu dengan yang lain, rukun
rukun, damai umat manusia, maka itu akan menurunkan rahmat Allah dan mencabut adab Allah. Dan yang ketiga, al-mustaghfirina fil ashar. Kalau manusia ini bangun di waktu malam, bangun di waktu sahur, untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah, untuk minta ampun dan istighfar kepada Allah. Maka saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan cucuri rahmat, dan Allah akan angkat adab dari tempat tersebut. Ini adalah janji Allah yang apabila kita lakukan, pasti dan pasti rahmat Allah akan datang kepada kita dan adab Allah akan disingkirkan dari tempat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وذرياته وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Stawu sufufakum. Saf yang masih kosong mohon diisi dan dirapatkan.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله